Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat, semangat dalam menuntut ilmu. Oke, kita lanjutkan. Teknik kita yang akan kita bahas selanjutnya adalah reframing. Nah, jadi reframing itu mengambil sebuah situasi problematik dan menyuguhkan dengan cara baru yang memungkinkan konseli untuk mengadopsi perspektif yang lebih konstruktif dan positif. Jadi merubah pola pikir yang bermasalah, yang irasional menjadi pola pikir yang lebih konstruktif dan positif, seperti itu. Nah, reframing mengambil sudut pandang konseptual dan atau emosional terhadap suatu situasi dan mengubah maknanya dengan meletakkan suatu kerangka kerja kontekstual lain yang juga cocok dengan fakta-fakta yang sama dari situasi aslinya, seperti itu. Tujuannya apa sih reframing? Ya, tujuannya membantu konseli melihat situasi dari sudut pandang lain yang membuatnya tampak tidak terlalu problematik dan lebih normal, dan dengan demikian lebih terbuka akan solusi pemecahan masalahnya, seperti itu. Jadi tujuannya membantu konseli melihat situasinya dari sudut pandang lain, kemudian dengan begitu dia akan lebih mudah mendapatkan sebuah solusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Nah, pada saat reframing ini konselor profesional menawarkan sudut pandang yang berbeda dalam masalah yang sedang dialami oleh konseli, seperti itu. Jadi ada sudut pandang sudut pandang lain yang digunakan konselor untuk menandingi permasalahan dan melemahkan, tidak hanya menandingi, juga melemahkan sudut pandang yang negatif dari konseli, seperti itu. Nah, langkah-langkahnya bagaimana sih langkah-langkah reframing? Oke, setidaknya kita bisa mengambil 3 langkah sederhana. Ya, langkah pertama dalam proses konseling, tentunya teknik ini konselor tidak memberikan penghakiman pada konseli. Jadi apapun yang dia ucapkan kita dengarkan, kita pahami secara lengkap tentang masalah yang sedang dialami. Jadi keadaan apapun yang terjadi dalam dirinya kita tidak memberikan sebuah penghakiman atau labeling. Misalkan anak itu memukul ibunya, terus kita langsung segera mungkin konselor itu melabeli kamu tuh anak yang durhaka. Nah, itu tidak boleh, kita harus menghindari itu. Jadi kita tidak memberikan penghakiman akan situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh konseli, seperti itu. Karena bagaimanapun titik tolaknya reframing itu didasarkan pada pemahaman yang kuat tentang konseli dan pandangan konseli tentang dunianya, sehingga konseli dapat berhubungan dengan kerangka acuan yang baru, seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, baru pada tahap 2, setelah konselor memahami permasalahan yang dialami konseli, nah, konselor mulai membangun sebuah jembatan dari sudut pandang konseli dengan cara baru untuk melihat masalahnya. Jadi misalkan tadi awalnya konseli memukul ibunya, kemudian ibunya bereaksi memukul konseli dan menceramahi, seperti itu, sambil berteriak misalkan. Nah, di sini maka reframing atau perspektif barunya bisa mulai dimasukkan. Tahap ketiga, konselor profesional harus menegakkan jembatan sampai perubahan dalam perspektif berkembang. Jadi harus sampai berkembang, cara berpikirnya harus mulai bisa berubah. Jadi misalkan awalnya tadi konseli itu memukul ibunya, kemudian ibunya merespon memberikan pukulan dan memberikan ceramah, kemudian memaki-maki atau mungkin ceramah sambil berteriak, maka reframing yang bisa dilakukan konselor adalah apa yang dilakukan oleh ibumu itu adalah bentuk kasih sayang kepadamu agar kamu bisa berubah, bukan berarti bentuk
ibu yang tidak sayang pada kamu. Jadi reframingnya yang di awal tadi, yaitu menekankan pada konseli itu agar punya konsep baru bahwa apa yang dilakukan ibunya tadi itu adalah sebuah bentuk kasih sayang dengan mengingatkan. Nah, seperti itu. Makanya tadi yang di awal kita harus bisa melihat permasalahan ini secara lengkap, komprehensif dan tidak salah. Seperti itu. Jadi, dan ketika tadi kan konseli memukul ibunya, kita tidak memberikan penghakiman. Nah, seperti itu. Atau dengan kasus lain, misalkan kasus lainnya adalah sepasang kekasih, tiba-tiba kekasihnya itu diam dan menarik diri. Nah, itu kan pasti akan memunculkan perasaan saya tidak cocok untuk bersama dengan dirinya. Nah, di sini reframingnya adalah diarahkan saja. Misalkan diamnya kekasihmu artinya apa? Misalkan diamnya itu karena dia menginginkan perubahan dari kamu. Artinya bukan berarti kekasihmu tidak sayang sama kamu, tapi bisa jadi berarti diamnya itu adalah bentuk stimulus agar kamu itu bisa berubah. Nah, seperti itu salah satunya. Atau misalkan kekasihmu cemburu padamu, akhirnya dia diam. Nah, itu kan sebenarnya bukan berarti dia tidak suka sama kamu, tapi sebenarnya dia itu ingin perhatian secara penuh dari kamu. Artinya hindarkan perhatian kepada orang lain selain kekasihmu. Nah, itu seperti itu. Nah, itu kan juga reframing. Makanya kita harus benar-benar bisa memahami secara detail tanpa penghakiman atas permasalahan yang dialami oleh konseli. Lalu apa sih manfaat reframing? Manfaatnya mendefinisikan kembali situasi yang bermasalah dan dapat mengubah pandangan tentang masalahnya sedemikian rupa sehingga menjadi lebih dapat dipahami, lebih dapat diterima, atau lebih mungkin untuk diatasi. Seperti itu. Jadi tadi awalnya cemburu, akhirnya kemana-mana bisa teratasi dan bisa terselesaikan dengan baik. Seperti itu. Nah, itu kurang lebih materi yang dibahas mengenai reframing. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.